Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 agama Islam yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rehan Salman Al-Latif dengan NIM 202101058, Valentina Alfi Maulia 2022101070, dan yang terakhir ada Yusi Adin Prakasita dengan NIM 2022101072. Kami di sini akan membuat video pertanyaan dari teman-teman tentang materi PPT yang sudah kami buat minggu lalu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPD, selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya. Dan terima kasih untuk semua penanya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kelompok kami akan menjawab 4 pertanyaan dari 1. Dina Aulia dengan NIM 2022101028. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan ihsan dalam diri kita untuk mencapai tingkatan ihsan yang tinggi? Nomor 2 dari Sabrinaya Jenny Maheswari, NIM 2022101005. Pertanyaannya, mengapa rukun ihsan itu penting? Yang nomor 3 dari Maula Rizal dengan NIM 2022101046. Pertanyaannya, jelaskan pengertian qadha dan qadar. Yang terakhir 4. Nesta Seila, NIM 2022101052. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita yakin bahwa Nabi dan Rasul itu ada? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Dina Aulia dengan nomor NIM 2022101028. Dengan soal bagaimana cara menumbuhkan ihsan dalam diri kita untuk mencapai tingkatan ihsan yang tinggi. Jadi kita wajib berlaku ihsan kepada diri sendiri, bahkan sebelum kita berlaku ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wali nafsika alaika haqqo", yang artinya, dan sungguh dirimu sendiri juga memiliki hak yang wajib kamu penuhi. Lalu bagaimana wujud ihsan kepada diri sendiri? Wujudnya adalah dengan memberikan hak-hak diri dan tidak mengebiri, seperti memberi makanan dan minuman yang halal dan baik, menjauhkan makanan atau minuman yang haram. Namun ada hak diri yang jauh lebih penting daripada semua itu, yaitu membiasakan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang buruk atau kemaksiatan. Sebab seseorang telah dikatakan berbuat ihsan kepada diri sendiri apabila mampu mengendalikan dan mengarahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang nomor 2 dari Sabrinaya Jenny Maheswari dengan nomor NIM 2022101005. Dan soal, mengapa rukun ihsan itu penting? Jadi, karena ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah. Al-Munawi menjelaskan, tempat paling penting ihsan sebagai perwujudan keimanan karena agama Islam berdiri di atas pilar ihsan dan kemurahan hati. Tanpa keduanya, seseorang tidak akan bernilai baik. Nilai sempurna dan cacat keimanan seseorang tergantung pada kebaikan budi pekertinya. Pertanyaan ketiga dari Maula Rizal dengan NIM 2022101046. Pertanyaannya yaitu, jelaskan pengertian qadha dan qadar. Qadha yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala
dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadlarnya Allah ini juga bisa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Pertanyaan keempat dari Nesta Sheila dengan NIM 2022101052. Pertanyaannya yaitu, apa yang membuat kita yakin bahwa Nabi dan Rasul itu memang ada? Sebagai umat Islam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita sebagai umat Islam harus beriman dan mempercayai keberadaan Nabi dan Rasul. Ada beberapa bukti tentang keberadaan Nabi dan Rasul seperti adanya Al-Quran, adanya sejarah tentang Nabi dan Rasul, adanya makam para Rasul, dan lain-lain. Terima kasih untuk semua para narasumber yang terlibat. Kami mohon maaf apabila ketika mungkin jawabannya belum sesuai diharapkan. Untuk itu kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Amin Nurbaidi SAG MPDI untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban dari kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.